Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aldiano Rasmar dengan NIM 1021998. Aku dari program studi fisika angkatan tahun 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Dalam video kali ini, aku akan membuat simulasi rangkaian dioda menggunakan software Proteus Design Suite versi 8. Pada bagian ini, aku akan menjelaskan mengenai rangkaian penyearah setengah gelombang atau half wave. Dalam rangkaian ini, aku menggunakan beberapa komponen, diantaranya adalah alternator atau rangkaian atau sumber tegangan AC. Yang kedua ada dioda, lalu ada resistor, dan yang terakhir ada osiloskop. Pada bagian ini aku akan menjelaskan kedua rangkaian ini dalam fasa positif dan dalam fasa negatif. Selanjutnya kita akan menjalankan kedua rangkaian tersebut. Ini merupakan tampilan grafik dari digital osiloskop yang kita pasang pada rangkaian. Pada rangkaian pertama, titik di belakang segitiga ini adalah titik anoda dan di depan segitiga ini adalah titik katoda. Pada saat fasa positif, anoda akan bernilai lebih positif daripada katoda yang menyebabkan dioda panjar maju dan arus akan mengalir. Selanjutnya dalam fasa negatif, anoda akan lebih negatif daripada katoda yang menyebabkan dioda panjar mundur sehingga dioda terputus. Dalam grafik dapat dilihat pada bagian ini menunjukkan rangkaian dalam fasa positif, dan saat nilainya 0 atau datar, garis datar ini rangkaian dalam fasa negatif. Pada rangkaian kedua, titik di depan segitiga ini adalah titik katoda, yang di belakang adalah titik anoda. Saat fasa positif, katoda akan lebih positif daripada anoda sehingga rangkaian akan panjar mundur sehingga dioda terputus. Pada saat fasa negatif, rangkaian akan panjar maju sehingga arus akan mengalir melewati dioda. Dalam grafik dapat dilihat saat titik atau nilainya 0 atau garis datar ini menjelaskan bahwa rangkaian dalam keadaan fasa positif, dan grafik ke bawah ini menjelaskan rangkaian dalam fasa negatif. Berikut penjelasan mengenai rangkaian penyearah setengah gelombang atau half wave. Selanjutnya pada bagian ini aku akan menjelaskan mengenai rangkaian penyearah gelombang penuh. Komponen yang aku pakai ada alternator atau sebagai sumber tegangan AC. Yang kedua ada tran 2P 2S atau transformatornya, trafonya. Di sini aku menggunakan trafo CT, yaitu trafo dengan center tap. Yang kedua ada dua dioda, aku memakai dua dioda. Terus ada resistor dan ada osiloskop untuk melihat gelombang dari rangkaian ini. Selanjutnya komponen-komponen tersebut aku rangkai menjadi rangkaian berikut ini. Selanjutnya kita jalankan rangkaiannya. Dapat dilihat pertama kita akan meninjau dari dioda pertama. Untuk dioda pertama, saat nilai fasanya positif, arus akan mengalir melewati dioda. Saat fasa positif, dioda ini akan mengalami panjar maju, arus akan mengalir melewati titik ini, percabangan ini, dan mengalir menuju resistor lalu ke ground. Saat fasa positif, saat arus mengalir ke dioda 2, dioda 2 akan mengalami panjar mundur sehingga dioda 2 mengalami akan putus. Selanjutnya aku akan meninjau dioda 2.
Dioda 2 saat fasa positif akan mengalami panjar maju seperti yang dialami oleh dioda 1 melalui percabangan. Saat arus melewati resistor, arus akan mengalir menuju ground, dan selanjutnya siklusnya seperti itu. Dan saat arus menuju dioda 1 akan mengalami panjar mundur atau terputus. Nah, untuk grafik penyarah gelombang penuh dapat dilihat pada digital osiloskop berikut ini. Untuk dioda 1 terkonduksi saat setengah siklus positif, sedangkan untuk dioda 2 terkonduksi saat setengah siklus negatif, sehingga menghasilkan arus beban yang mengalir di kedua setengah siklus. Untuk penyarah gelombang penuh ini dapat dikatakan ekivalen dengan dua penyarah setengah gelombang. Oleh karena itu kita menggunakan center tap pada rangkaian ini, menggunakan trafo yang terdapat center tap. Tujuan menggunakan penyarah gelombang penuh ini adalah agar alat elektronika yang dipakai tidak cepat rusak dan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya pada bagian ini aku akan menjelaskan mengenai penyarah bridge. Komponen yang aku pakai seperti biasa ada alternator sebagai sumber tegangan AC, yang kedua ada tran 2P2S sebagai trafonya atau transformator, yang ketiga ini ada bridge, yang selanjutnya bridge yang terdiri dari rangkaian beberapa dioda, selanjutnya ada resistor dan osiloskop. Dan komponen-komponen tersebut dapat dirangkai menjadi rangkaian berikut ini. Mari kita jalankan rangkaiannya. Dalam rangkaian ini, untuk yang pertama kita tinjau pada bagian atas. Pada bagian atas ini nilainya adalah positif. Sehingga arus akan mengalir melewati ini melalui percabangan ini. Karena nilainya positif, dioda yang ini akan mengalami panjar maju karena anoda lebih positif daripada katoda. Sedangkan dioda yang sebelah sini akan mengalami panjar mundur karena katoda lebih positif daripada anoda. Selanjutnya arus akan mengalir melalui percabangan ini menuju resistor. Saat arus mengalir pada percabangan ini, dioda ini akan mengalami panjar mundur juga karena katoda akan lebih positif daripada anoda, sehingga arus mengalir melewati resistor dari ground menuju ground ini, dan arus akan mengalir menuju percabangan ini. Saat terjadi di percabangan ini, dioda ini tadi kan sudah terputus karena mengalami panjar mundur, maka arus akan mengalir melalui dioda ini yang mengalami panjar maju karena anoda lebih positif daripada katoda, sehingga arus akan mengalir melewati ini, nah sampai titik ini. Oleh karena itu, tegangan pada titik ini atau bagian ini akan sama dengan tegangan pada R1. Selanjutnya kita tinjau saat negatifnya berada di bagian atas dan positifnya di bagian bawah. Untuk lebih mudahnya kita akan tinjau dari bagian positifnya. Saat arus akan mengalir melalui jalur ini sampai ke percabangan ini, dioda ini akan mengalami panjar mundur karena katoda lebih positif daripada anoda. Lalu arus mengalir melalui dioda ini yang mengalami panjar maju melalui percabangan ini. Tetapi dioda ini akan mengalami panjar mundur karena katoda lebih positif daripada anoda, sehingga arus mengalir melalui R1 menuju ground, dari ground ini menuju ground ini. Selanjutnya arus positif tadi mengalir lewati jalur ini sampai ke percabangan ini, di mana percabangan ini
dioda ini akan mengalami panjar maju, sehingga arus akan melewati jalur ini sampai ke titik ini. Sini tadi kan ini putus, sehingga arus akan mengalir sini sampai sini, sehingga tegangan di sebelah sini akan sama dengan tegangan di sebelah sini. Untuk grafiknya dapat dilihat pada digital oscilloscope, yang dimana penyarah bridge mirip dengan penyarah gelombang penuh. Keuntungan dari penyarah bridge adalah seluruh tegangan sekunder dapat digunakan tidak seperti versi center tap, dan nilai rata-rata dan frekuensi keluarannya sama seperti penyarah gelombang penuh. Maaf, aku ulangi. Saat kita akan tinjau pertama saat nilai positifnya berada pada bagian atas, maka arus positif akan mengalir melalui jalur ini dan sampai di percabangan ini. Saat di percabangan ini, dioda ini akan mengalami panjar mundur sehingga terputus karena katoda lebih positif daripada anoda, sehingga arus positif tadi akan mengalir melalui dioda ini yang mengalami panjar maju karena anoda lebih positif daripada katoda. Saat arus positif tadi sampai di percabangan ini, dioda ini akan mengalami panjar mundur sama seperti dioda yang ini, sehingga arus positif tadi akan mengalir melalui resistor dan menuju ground sampai ke ground ini, dan arus positif tadi akan sampai di percabangan ini. Saat sampai di percabangan ini dapat dilihat bahwa dioda ini tadi terputus, sehingga arus akan mengalir melalui dioda ini yang mengalami panjar maju menuju jalur ini, sehingga nilai tegangan pada titik positif ini akan sama dengan nilai tegangan pada R1. Selanjutnya kita akan meninjaunya dari bagian dimana nilai positifnya berada di bagian bawah, pada bagian ini. Pada saat itu arus positif tersebut akan mengalir melalui rangkaian ini, melalui jalur ini menuju percabangan ini, dimana pada percabangan ini dioda ini akan mengalami panjar mundur, dimana katoda akan lebih positif daripada anoda, sehingga arus positif tadi melalui dioda ini yang mengalami panjar maju, dimana anoda lebih positif daripada katoda. Sampai di percabangan ini, arus positif tadi akan melewati resistor, tapi tidak melewati jalur ini karena dioda ini mengalami panjar mundur. Dari jalur ini, arus positif tadi akan melewati resistor dari ground menuju ground ini dan akan mengalir menuju jalur ini sampai di percabangan ini. Dapat dilihat bahwa nilai dioda ini tadi terputus karena mengalami panjar mundur, sehingga arus positif tadi akan mengalir melalui dioda ini yang mengalami panjar maju melalui jalur ini, sehingga nilai daripada tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Selanjutnya pada bagian ini aku akan menjelaskan salah satu contoh perhitungan dalam rangkaian dioda ini, dimana kita akan mencari tegangan puncak, peak, dan tegangan DC pada resistor beban dengan dioda ideal dan aproksimasi kedua. Mari kita jalankan rangkaian terlebih dahulu. Dalam Proteus, untuk sumber tegangan AC, di sini kita dapat memasukkan input daripada Vpeak dan nilai 120 volt yang tertera pada voltmeter AC ini adalah nilai daripada VRMS, dimana untuk mencari Vpeak adalah rumusnya yaitu VRMS dibagi dengan 0,707. Dari VRMS 120 ini didapatkan Vpeak sebesar 170 yang akan kita input ke dalam
tegangan bolak-balik ini, sumber tegangan bolak-balik ini. Selanjutnya, perbandingan lilitan pada trafo yang dipakai dalam rangkaian ini adalah 1:5. Selanjutnya, pada trafo sekunder akan terlihat nilai 23,5, di mana ini merupakan VRMS daripada trafo sekunder yang diperoleh dari nilai dari VRMS trafo primer dikali dengan jumlah lilitan pertama dibagi jumlah lilitan kedua, di mana 120 dikali dengan 1/2 sama dengan 24 volt. Selanjutnya dari hasil tersebut kita akan mendapatkan kita dapat mencari nilai daripada Vpeak-nya, di mana rumus Vpeak adalah VRMS pada bagian ini dibagi dengan 0,707 yang akan didapatkan sebesar 34 volt. Dari nilai tersebut kita dapat mencari VDC-nya menggunakan aproksimasi dioda ideal, di mana rumus VDC-nya itu sama dengan Vpeak dibagi dengan P sama dengan 34/P yang akan menghasilkan nilai tegangan sebesar 10,8 volt. Itu adalah dengan VDC. Sedangkan pada aproksimasi kedua kita dapat mencari tegangan outnya, yaitu dengan cara 34 volt tadi yang telah kita dapatkan dari hasil VRMS ini dibagi dengan 0,707 yang menghasilkan 34 volt dikurang dengan 0,7 yang akan menghasilkan 33,3 volt. Selanjutnya kita akan mencari VDC-nya menggunakan aproksimasi kedua, yaitu 33,3 volt tadi dibagi dengan P yang akan menghasilkan 10,6 volt. Dan dapat dilihat jika kita mengukur tegangan di setiap rangkaiannya ini akan menghasilkan nilai Vpeak. Jumlah nilainya ini akan sama dengan jumlah Vpeak yang dihasilkan dari perhitungan ini, yaitu sebesar kisaran 34 volt. Pada bagian ini kita akan mencari tegangan ripple dari rangkaian ini. Mari kita jalankan rangkaiannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber tegangan bolak-balik pada Proteus ini digunakan untuk menginput tegangan peak daripada VRMS yang diketahui, di mana VRMS yang diketahui adalah sebesar 120 volt dan dapat dicari tegangan peak-nya itu dengan rumus VRMS dibagi dengan 0,707 yang akan menghasilkan tegangan peak pada sumber tegangan arus bolak-balik ini sebesar 170 volt. Selanjutnya itu jumlah lilitan, perbandingan lilitan yang dipakai dalam trafo ini adalah 1:5. Dan pada voltmeter ini tertera nilai sebesar 23,5, di mana menurut saya nilai tersebut seharusnya adalah 24 karena tegangan di sini itu merupakan tegangan VRMS dikali dengan N1/N2, di mana N1/N2 nya senilai dengan 1/5 dikali dengan 120 yang akan menghasilkan tegangan di sini sebesar 24 volt. Dari tegangan ini kita dapat mencari tegangan peak Vpeak, yaitu dengan rumus tegangan pada titik ini dibagi dengan 0,707 yang akan menghasilkan nilai 34 volt. Dari nilai 34 volt itu kita dapat mencari arus pada R1, yaitu dengan rumus IR1 per VR1 per R1 sama dengan 34 volt dibagi dengan 5 kilo ohm yang akan menghasilkan 6,8 mA. Dari arus yang didapatkan kita dapat menghitung V ripple-nya dengan rumus I per frekuensi dikali dengan kapasitansi, di mana kapasitansinya sebesar 0,0001 farad dan frekuensi yang dipakai sebesar 60 Hz. Oke.
rumus untuk menghitung V ripple adalah I per FC. Lalu kita substitusikan nilainya, yaitu 6,8 mA dibagi dengan 60 Hz dikali dengan 0,001 Farad, yang akan menghasilkan tegangan ripple sebesar 1,13 V peak to peak. V peak to peak. Saya ulangi, tadi didapatkan arus sebesar 6,8 mA dan kita dapat mencari V ripple-nya dengan rumus I per F dikali C, dimana I-nya tadi sebesar 6,8 mA dibagi dengan frekuensinya sebesar 60 Hz dikali dengan besar kapasitansinya sebesar 0,0001 Farad, yang akan menghasilkan tegangan ripple sebesar 1,13 V peak to peak. Jika menggunakan dioda ideal atau aproksimasi pertama, maka tegangan pada titik ini akan sama dengan tegangan pada titik ini. Sedangkan saat menggunakan aproksimasi kedua, maka tegangan pada titik ini akan dikurangi sebesar 0,7 sehingga tegangan pada titik ini sebesar 33,3 volt. Baik, pada bagian ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian power supply yang biasa kita gunakan untuk rangkaian elektrik atau rangkaian listrik yang biasa kita pakai sehari-hari, di mana pada rangkaian ini terdapat sumber tegangan AC, alternating AC, dimana kita dapat memasukkan inputnya yaitu 120 volt dan 50 Hz, dan terdapat trafo atau transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan step up atau step down. Dan selanjutnya ada bridge yang terdiri dari rangkaian 4 dioda, ada kapasitor dengan kapasitansi 0,0025 mF, lalu ada IC, dan selanjutnya ada resistor. Pada rangkaian power supply ini terdapat IC yang digunakan untuk membuat arus AC pada bagian rangkaian ini ditransformasi menjadi arus DC. Untuk grafik daripada rangkaian itu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk grafik daripada rangkaian ini dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini merupakan grafik dari rangkaian power supply yang biasa kita gunakan sehari-hari, dan ini merupakan rangkaian power supply yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan dan teori serta perhitungan yang lebih rincinya akan saya letakkan link pada deskripsi box di bawah video nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.